Ada pendapat jika kebanyakan orang tua itu kudet atau kurang update, bahkan gaptek atau gagap teknologi. Namun, kami orang tua tak mau tenggelam dalam stigma itu. Maka, dari tangan suami saya, seorang art designer, dan saya penulis, lahirlah dayakdream.com. Kami mengawali dayakdream.com dengan tayangan tentang perjalanan kami pulang kampung ke perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak. Setahun berikutnya kami menelurkan website weddingdream.id dalam sebuah tulisan atau tayangan. Maka kami menampilkan liputan pernikahan itu dalam website weddingdream.id yang juga kami tayangkan dalam kanal YouTube Wedding Dream. Wedding Dream ini tampil dengan diferensiasi true love story. Jadi mengisahkan love story dari pasangan pengantin. Agar tak disebut wartawan abal-abal, maka kami melegalkan dayakdream.com dan weddingdream.id ini dalam payung hukum PT Media Impian Kita. Kami kemudian juga menelurkan sebuah buku berjudul Amji Atak, Kisah Perjuangan Sang Bayangkara, Resimen Pelopor Korps Brimob Polri. Amji Atak adalah Ranger Dayak dari Kalimantan Barat. By the way, sebagai generasi baby boomers yang lahir antara tahun 46 sampai tahun 64, kami pernah merasakan era revolusi 2.0 dan 3.0. Revolusi industri 2.0 mulai tahun 1851 hingga abad 20 ditandai dengan adanya era kebangkitan transportasi atau otomasi, dikenal juga sebagai revolusi teknologi, di mana saat itu lahir juga generasi X pada tahun 65 sampai tahun 80. Berlanjut kemudian dengan revolusi industri 3.0, penghujung abad 20 sampai abad 21 yang dikenal sebagai era teknologi digital internet. Saat lahir kemudian generasi Y atau milenial pada tahun 81 sampai tahun 96. Masih terkenang bagaimana bersama generasi X kami sempat menikmati tayangan televisi hitam putih dari stasiun TV Sematawayang TVRI. Juga sempat merasakan masa berkirim surat pada si dia atau pada sahabat pena, menanti Pak Bos yang membawa surat cinta dari seberang sana. Lalu sempat mengetik dengan mesin tik manual merek Brother, kemudian mesin tik elektrik IBM, baru kemudian komputer dengan disket yang gede pisan. Kami juga sempat memanfaatkan telepon umum dengan koin. Kemudian punya alat komunikasi bernama pager, merek Starco, kemudian sempat punya mobile phone pertama bermerek Motorola yang gedenya segede jagung bakar. Sampai kemudian bisa punya handphone yang cuma bisa kirim SMS bermerek Nokia pisang. Kemudian kami ikut menikmati era ekologi digital dan internet pada revolusi industri 4.0 saat generasi Z mulai lahir antara tahun 97 hingga 2012. Kemudian generasi Alpha lahir pada tahun 2013 hingga kini. Kemudian muncul mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis dalam bentuk komputer dan robot. Maka mulai hadir peningkatan kemampuan software dan internet. Saat itu muncul pula warung-warung internet. Pembayaran dilakukan via gadget, muncul layanan ojek online, aplikasi Uber, Grab, Gojek, dan industri pariwisata online. Kemudian muncul smartphone generasi 3 tahun 2000-an atau dikenal dengan 3G, kemudian 4G tahun 2010, 5G tahun 2021. Muncul kemudian, sebelumnya muncul Facebook, dating application, Twitter, Instagram, YouTube, VTube, TikTok, dan lainnya. Dan kini terdapat stereotip yang berkembang bahwa generasi milenial adalah generasi pemalas. Generasi Z adalah sekumpulan anak muda yang tidak bisa lepas dari ponsel. Sementara baby boomer disebut sebagai orang-orang tua yang kolot
dan sulit menerima perubahan. Ayo kita patahkan stigma buruk itu. Mari kita ikut menyambut revolusi industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan society. So, sudah siapkah kita menyambut revolusi industri 5.0? Tak ada kata untuk terlambat. Seperti sebuah kata bijak, hanya ada satu cara untuk belajar. Melalui tindakan, bukan hanya melalui buku-buku tebal yang ditulis orang lain saja. Sambil terus belajar hingga akhir hayat, kita bisa mengabadikan berbagai pengalaman dengan membuat video atau menulisnya dalam sebuah buku sebagai bagian dari warisan yang tak akan lekang ditelan zaman. Sebagai penutup, salam sehat, ora et labora. Nice.